Hi kids, welcome back to Bahasa class. Okay, this is the first time we study Bahasa in the second semester. So you can open your book, tema 5 halaman 70. Okay. Menjaga kebersihan dan kesehatan. Ini adalah topik yang sangat penting ya nak. Topik yang sangat penting agar kita tahu menjaga kebersihan dan kesehatan kita. Oke? Nah, sebelum kita belajar tentang bagaimana cara menjaga kebersihan kita, maka kamu harus membantu Bayu pada halaman 70. Bayu ingin bertemu dengan teman-temannya di taman. Oke, mungkin Bayu ingin bermain sama seperti kamu suka bermain dengan teman-teman. Ayo, bantu Bayu menemukan jalan ke taman. Ayo, coba kamu kerjakan dulu halaman 70. Take your pencil and eraser, oke? Nah, setelah kamu selesai membantu Bayu bertemu dengan teman-temannya, kita akan lanjut pembelajaran kita. Oke. Nah, kita akan lanjut halaman 71 tentang kebersihan di lingkungan sekitar. Nah, kebersihan itu adalah pangkal kesehatan. Oke, artinya kalau kita bersih, maka kita akan sehat. Ya, Nak? Oke. Nah, kamu juga bisa melakukan hal di bawah ini untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita. Yang pertama itu adalah cinta lingkungan. Kita itu harus mencintai lingkungan sekitar kita. Lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan bermain. Kalau kamu cinta, kamu sayang, kamu suka, maka kamu akan merawatnya. Contohnya, misalnya Yemima punya boneka kesayangan. Ada boneka Barbie-nya. Oke. Yemima sangat sayang, sangat cinta, sangat suka. Maka Yemima akan merawat bonekanya dengan sepenuh hati. Jangan sampai hilang dan jangan sampai rusak. Sama juga dengan menjaga lingkungan kita ya nak. Contohnya kamu berada di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas kita. Kalau kamu suka dengan kelas kamu, suka dengan teman-teman kamu, dengan guru kamu, dengan sekolah kamu, maka kamu akan menjaga kebersihannya. Kamu tidak buang sampah sembarangan, kamu tidak coret-coret meja dan kursi, ya kan namanya kamu sudah cinta dan sayang, oke? Bagaimana kita mencintai lingkungan kita, Miss? Yang pertama itu adalah harus buang sampah pada tempatnya. Kalau kamu buang sampah pada tempatnya, maka lingkungan kita akan bersih, ya kan? Nah, contohnya ini, lingkungan di rumah kita. Biasanya para orang tua, bapak, ibu, atau tetangga akan melakukan kerja bakti. Kerja bakti itu sama dengan gotong royong ya nak. Nah misalnya ada kaleng. Kaleng itu kalau dibiarkan begitu saja maka bisa menampung air ketika hujan. Ketika datangnya hujan akan masuk air. Nah jika ada air yang menggenang maksudnya, kalau ada air yang menggenang di dalam kaleng itu akan jadi sumber penyakit. Nah, bagaimana nih supaya tidak jadi sumber penyakit? Makanya kita harus menjaga kebersihan lingkungan dengan cara bergotong royong. Kita apain Miss kalengnya? Bisa kita kubur di dalam tanah ya nak, supaya tidak terjadi genangan air di dalam kaleng. Oke? Nah, Miss, tahukah kamu apa yang terjadi jika kamu tidak menjaga kebersihan lingkungan? Apa yang terjadi ya Miss kira-kira kalau tidak menjaga kebersihan lingkungan? Ayo, siapa yang tahu? Ya,
maka lingkungan kita, lingkungan sekitar kita itu akan menjadi kotor. Lihat, banyak sampah berserakan di mana-mana. Kalau sampah berserakan di mana-mana, maka akan banyak kuman penyakit, banyak lalat, banyak hewan-hewan lainnya yang tidak kita inginkan, ya kan? Maka kalau kamu anak-anak berada di dekat lingkungan yang kotor, maka kita akan gampang terserang penyakit. Apalagi di musim sekarang ya nak, di musim pandemi ini. Kita harus rajin menjaga kebersihan kita. Kebersihan lingkungan bisa juga menjaga kebersihan diri ya nak, agar tidak terjadi sarang penyakit. Kita harus bersihkan semua sampah-sampahnya ini agar menjadi bersih dan sehat. Terus apa lagi ya, Miss? Kamu bisa jadi sakit perut. Misalnya, kita meletakkan sebuah donat di atas meja. Lalu kita pergi bermain sebentar. Ternyata karena lingkungan sekitar kita kotor, banyak lalat. Ya kan? Lalat itu adalah sumber penyakit. Nah, dia udah hinggap tadi di sampah. Tiba-tiba hinggap di makanan kita, di donat kita. Aduh, apa yang terjadi? Kita akan diare. Sakit kali perut kita, mules kali perut kita, nanti nangis-nangis. Oh, sakit perut, sakit perut. Ternyata tadi lalatnya sudah hinggap di makanan kita dan ada telur-telur lalatnya. Telur-telur lalat itu adalah sumber penyakit ya nak, bisa jadi ulat. Tidak ada kan yang mau sakit perut kan? Ya tidak ada pastinya ya nak, semua kita harus hidup sehat ya. Maka dari itu kita harus menjaga kebersihannya. Bagaimana Miss? Nah, kita harus cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir ya. Seperti kita makan di sekolah. Seperti biasa ya kan. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu agar makanannya diberkati. Lalu kita mencuci tangan di keran memakai sabun ya. Oke, nah itu juga akan melindungi kita dari segala jenis virus. Bukan hanya diare saja, nah kita akan terhindar dari virus-virus corona yang jahat. Oke, nah selanjutnya kita harus hidup bersih dan sehat. Jika kamu melihat sampah, langsung kamu buang ke tong sampah dan kamu cuci tangannya. Oke, jangan lagi buang sampah sembarangan, apalagi buang sampah di jalanan. Oke, nah yang terakhir adalah kamu harus membaca buku kita halaman 72 kegiatan 5.1 tentang kamar Alif yang kotor. Nanti kita baca bersama-sama ya nak. Oke, thank you very much. Bye-bye.